merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Yours, hari ini adalah Hari Pahlawan. Kalau zaman dulu, pahlawan itu adalah mereka para pejuang yang melawan penjajah. Tapi di zaman sekarang ini, pahlawan itu bisa berbagai macam orang. Orang biasa aja bisa menjadi seorang pahlawan. Seperti pemimpin yang berintegritas, yang nggak korupsi, yang selalu memimpin dengan, lead by example. Atau seorang atlet. Atlet yang ikut mengharumkan nama bangsa. Pada sore hari ini saya akan ngobrol dengan seorang pereli yang sudah ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia di mancanegara. This is Yang on Top. Banyak orang-orang yang sukses di bidang mereka masing-masing seperti halnya Subhan Aksa. Lelaki kelahiran 11 Oktober 1986 ini merupakan salah satu dari sedikit pereli Indonesia yang telah menorehkan prestasi manis di kancah reli dunia. Menjadi pembalap merupakan cita-citanya sejak kecil. Bahkan menariknya, karena keinginannya yang kuat, ketika duduk di kelas 6 SD di Makassar, Subhan Aksa sudah bisa mengendarai mobil. Passion seorang Subhan Aksa kecil untuk menjadi pereli saat itu kini ternyata benar-benar terwujud. Tidak hanya mengikuti kejuaraan reli dalam negeri, Subhan Aksa juga kerap bertanding dalam kancah reli tingkat internasional. Di situ, Subhan Aksa berupaya menampilkan sesuatu tentang Indonesia sebagai pesan untuk dunia. Seperti halnya dengan memasang gambar komodo pada mobil balapnya dan memberikan motif batik dengan tulisan "Batik is Indonesia". Hai Yours, pada sore hari ini saya sudah bersama dengan seorang pereli, Subhan Aksa. Bro, apa kabar? Apa kabar? Baik. Oke. Dan ceritain sedikit ke Yours, kenapa sih bisa terinspirasi terus kemudian akhirnya sekarang ini benar-benar menggeluti rally ini? Awalnya itu sebenarnya gue tahun 96-97, Indonesia itu kan salah satu negara Asia yang pertama punya WRC atau World Rally Championship. Waktu itu gue masih umur 10-11 tahun lah, jadi gue emang udah melihat berarti sekarang 16 tahun? sorry. 20 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu emang gue ngeliat, wah Indonesia tuh sebenarnya keren banget. Kita punya tempat untuk bisa bikin event skala dunia, dan gue melihat bahwa prestasi-prestasi yang diraih oleh pembalap-pembalap dunia itu mengagumkan banget. Jadi gue dari kecil tuh mungkin punya cita-cita dari situ ingin menjadi pereli gitu. Oke. Dalam episode yang on top kali ini, wawancara dengan narasumber Subhan Aksa berlangsung di sebuah event seri perdana kejuaraan nasional Sprint Rally 2012 yang digelar di Dawan, Cikampek. Meski pelaksanaannya sempat diguyur hujan, semangat dari 94 peserta yang mengikuti lomba ini tidak surut. Bahkan semakin seru dengan berbagai strategi yang digunakan menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Subhan Aksa yang kala itu didampingi oleh navigator HDM Boy berhasil menjadi yang terbaik dalam kejuaraan sprint rally ini. Mereka mampu menyabet 2 gelar sekaligus, yakni menjadi juara umum D3 Sprint Rally serta juara Kejurnas Sprint Rally Seri 1. Menariknya adalah kalau saya perhatiin di sekarang ini ya di Indonesia ya, banyak banget anak-anak muda yang punya mimpi mau mencapai sesuatu yang mungkin kayak 20 tahun yang lalu yang lo rasakan, tapi either takut memulainya atau males-malesan, pengen suksesnya instan gitu. Sementara lu sendiri kan nggak gitu kan? Iya. Perjalanannya panjang kan? Lumayan sih kalau kayak yang apalagi rally ya. Karena Iya. kalau rally itu kan kita lebih ke pengalaman. Kita pertama turun rally itu kita masih mungkin ada beberapa balap senior kita masih kayak anak kecil, kita masih dianggap anak kecil belum apa-apa gitu. Tapi kita tiap tahun kita berusaha, kita belajar sama yang tua-tua, senior. Nggak ada salahnya sebenarnya kita daydreaming, kita mimpi. Tapi yang gimana caranya kita capai mimpi itu yang paling penting. Nggak ada tuh yang begitu, oke, gue mau ikutan rally, ikutan pertama langsung juara. Well, Instan seperti itu? susah sih pasti ya. Oke. Emang mungkin one in a million kali. Mungkin di kayak seperti pembalap dunia sekarang. Ada beberapa yang kayak gitu tapi kemungkinannya kecil banget. Kita memang kalau di rally kita harus bagaimana cara kita berusaha, kita belajar gimana cara teknik-teknik yang paling penting. Dan yang paling penting adalah persiapan untuk sebelum rally-nya. Oke. Prestasi yang paling membanggakan buat seorang Subhan? Tahun ini alhamdulillah ya kita udah 2 kali naik podium. Kita di Yunani kita naik podium kedua. Oke. Di kelas PWRC. Gila, bukan di Indonesia lagi ya? Nah, kita tahun ini ikut di Production World Rally Championship. Production World Rally Championship itu adalah kejuaraan dunia mobil kelas produksi. Itu sebenarnya bisa dibilang satu level di bawah level paling tinggi atau World Rally Championship. Oke. Itu di Yunani Yunani juara 2. Juara 2. Kita di New Zealand juga kita juara 2. Jadi kita Oke. tahun ini alhamdulillah 2 kali naik podium. Terus kemarin ini baru balik juga dari Italia ya? Dari Italia kita finish di posisi keempat. Itu memang mungkin dibandingkan podium mungkin tidak terlalu ini, tapi dengan event yang sangat berat di Italia kita udah bersyukur banget kita bisa mencapai itu. Karena kembali lagi kita kalau meskipun dengan hasil apa yang kita terima kita harus syukurin yang paling penting. Oke. Apapun hasil yang kita terima harus disyukuri. Tapi kalau selama ini di Young on Top selalu saya membahas pengusaha atau top eksekutif yang selalu rata-rata mereka punya benang merah adalah mereka bersyukur, tapi mereka juga nggak pernah puas dengan segala pencapaian. Sama nggak sih kalau dari seorang atlet? Mungkin sama kali ya. Kalau di rally yang paling penting karena kita nggak pernah tahu apapun bisa terjadi. Oke. Jadi kita bagaimana caranya? Ya udah kita berusaha terus, tapi kita tetap harus syukurin karena anything can happen. Kembali lagi. Ya kita di rally itu kita bagaimana caranya kita kerja keras, kita nggak pernah menyerah sampai kita nyampe garis finish. Mimpi seorang pereli mungkin adalah menjadi seorang juara dunia. Juara dunia. Kita mencapai podium di event ini, tapi kita masih belum menjadi juara. Tapi kita masih harus menjadi juara dunia lagi. Itu yang mungkin bisa dibilang kita nggak pernah berhenti. Karena kita masih ada jenjang-jenjang berikut yang harus kita